Orang yang tidak punya akal tidak akan dihisap. Artinya dia tidak akan ditanya kenapa kamu milih agama ini atau bukan agama ini, nggak akan ditanya. Tapi dia langsung auto masuk surga. Di dalam Islam kata-katanya jelas. Siapa yang tidak mendapatkan pengingat atau orang yang memperingatkan pada dia atau Rasul yang datang pada dia yang ngasih tahu ini loh yang benar, maka dia tidak akan pernah untuk dihisap. Artinya dia pasti masuk surga. Artinya ada orang nih seumur hidup belum pernah tahu tentang Islam, dia pasti masuk surga. Yang masuk neraka kita nih yang nggak ngasih tahu. Makanya gue kasih tahu lu sekarang, gitu maksudnya. Berkali-kali kita kasih tahu. Oke. Rumahnya udah jadi nggak bisa ditinggalin. Nah artinya di masanya Yesus itu siapapun yang ngikutin Yesus itu masuk surga pasti auto. Di masanya Musa siapapun yang ikut Musa masuk surga. Di masanya Adam siapapun yang ikut Adam masuk surga dan seterusnya. Nah hanya saja karena Islam tuh nggak melihat nih agamanya beda Fer. Agamanya sama nih dari dulu sampai sekarang nih. Nah jadi siapapun yang ngikutin Nabi Muhammad sekarang semua masuk surga. Tapi tentu saja makanya kan aku berdoa tuh mudah-mudahan lu nanti ketemu Yesus tuh. Iya benar. Iya. Tapi Ustaz, misalnya orang ini baru gila di umur 30. Oke. Stres. Betul. Jadi Gila. ODGJ, jadi gila. Nah, itu berarti dari dia umur sampai yang 30-nya tetap dihisap dong. Dihisap. Iya. Jadi nggak otomatis set langsung gitu kan. Oh, tetap dihitung dosanya. Tetap dihitung yang di masa sebelum dia dia gila. warasnya tetap dihitung. Ya, nggak sempat tobat kasihin dong. Lah siapa tahu dia justru sebelum 30 baik. Tapi Nah, kalau kalau misalnya- misalnya keburu gila sebelum tobat, Iya. padahal dia udah niat tobat gitu loh. Iya. Nah kalau dia sudah niat tobat, dia dihitung sebagai orang yang bertobat, itu enaknya. Tapi gimana? Kan udah gila duluan. Nah nggak apa-apa, karena kalau dia dikasih waktu dia pasti tobat. Ada hadisnya tuh. Jadi ada hadisnya, ada orang mau bertobat ini zamannya Kristen ceritanya. Ada orang mau tobat, terus dia konsultasi sama seorang pemuka agama, pastor lah kalau sekarang ya. Pastor, aku pengen tobat. Dia nanya, emang apa yang kamu lakukan? Aku udah bunuh orang. Oh gitu ya? Iya 98 orang. 99 orang. Nggak bisa tobat kamu. 98 bener, kamu nggak bisa tobat. Dibunuhlah pastornya ini. Berarti 99 kan? Dia datang lagi ke pastor yang lain karena dia masih mau tobat. Dia bilang, pastor aku mau tobat. Emang kamu ngapain? Aku udah bunuh orang. Berapa? 99. Pastornya ngomong, bisa tapi nggak di sini. Karena kalau kamu di sini terus, kamu akan ngulangin lagi. Kamu harus pindah supaya kamu punya satu situasi suasana yang baru. Pergi ke kota ini, cari orang ini, tobat di situ. Di tengah jalan pas dia mau pergi, dia udah niat nih. Di tengah jalan dia meninggal. Pas dia meninggal, ceritanya turun 2 malaikat. Ada yang malaikat yang memperebutkan dia masuk ke neraka karena dia sudah bunuh 99. Ada yang bilang dia lagi mau bertobat karena itu dia masuk surga. Maka terus kemudian solusinya apa? Diutus sama Allah malaikat yang ketiga untuk ngitung. Itu lebih dekat ke kota tempat dia bertobat atau kota tempat dia bunuh orang. Ternyata selangkah lebih dekat ke tempat dia mau tobat.